Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara membuat arrow. Di sini udah saya siapkan data request dari pelanggan, biasanya yang sudah biasa saya share di Facebook ataupun di IG. Nah, di sini data semuanya udah ada tentang kebutuhan shaft, point, knob, furnace dan lain-lainnya. Oke, tanpa panjang lebar, kita mulai dari persiapan shaftnya. Oke, kita mulai dari pengecekan shaft. Yang pertama mengenai gramasinya, kita cek satu-satu sesuai dengan desain. Itu diperlukan sekitar 18 gram. Mari kita cek 192. Dan di sini sebagai data kita nanti catat satu persatu tentang gramasi atau berat awal shaft sebagai data dan evaluasi ketika arrow sudah jadi. Oke, yang pertama itu berat 119,2. -19,5, 19,4 dan seterusnya. Setelah dilakukan pengecekan gramasi atau berat setiap shaft dengan timbang digital, langkah kedua yaitu kita cek kelurusan shaft dan ada cacat atau enggaknya shaft. Kita memerlukan, untuk pelurusan kita memerlukan straightener ya. Ini ada straightenernya, handmade, yang mungkin udah pernah saya share. Straightener ini sangat efektif untuk meluruskan shaft, terutama di bagian-bagian sekitar 10 sampai 15 cm dari ujung atau ujung yang satunya. Itu sangat efektif untuk meluruskan shaft. Kalau shaftnya bengkok di tengah, itu mungkin kita bisa langsung luruskan dengan tangan, tapi untuk yang ujung sekitar 15 cm maksimum ya, itu akan susah kita luruskan dengan tangan sehingga harus pakai alat. Demikian juga yang lain, nanti kita cek kelurusan sama kondisi shaft secara visualnya. Oke, lanjut. Setelah dilakukan pengecekan tentang kelurusan shaft, berikutnya adalah kita cek span atau kelenturan shaft sesuai desain yang udah ada di sini. Di sini mungkin kita butuhkan maksimum untuk span itu di 750 dengan DL dan DW nya 40 lbs. Oke, kita cek. Oke, kita cek satu-satu.
600, 600, 650, 600, 550, 600, 600, 600, 600, 650, dan seterusnya. Setelah dilakukan pengecekan span atau kelenturan, sekarang kita cek mengenai berat di kedua sisi atau di kedua ujungnya. Ini fungsinya untuk menentukan posisi knock atau posisi poin di mana. Biasanya disebut sebagai fishing point. Ini ada alat sederhana yang saya bikin untuk membantu. Tentunya di tengah-tengah. Ya, pas di tengah-tengah, udah kita tandain di sini. Oke. Kita balik untuk memastikan posisi yang paling ringan di antara dua sisi itu adalah bagian knock nantinya. Di sini yang bagian yang lebih berat adalah yang turun dari timbangan dari tengah ini sentralnya, dan yang berat itu adalah posisi poin, dan yang ringan adalah posisi knock. Oke, ini udah banyak juga dibahas dan kita cek semuanya. Oke, ketika udah selesai semua kita timbang, maka di posisi knock kita tandain agar supaya nanti kita langsung bisa eksekusi untuk proses selanjutnya. Lanjut. Setelah kita timbang tadi untuk posisi knock sama poinnya, lanjut kita taper posisi atau bagian knock dan poin, dan kebenaran sesuai plan di sini kita pakai poin afro dan knocknya adalah knock plastik. Oke, kita lanjut proses selanjutnya ya. Untuk taper bagian knock atau poin mungkin udah beberapa kali pernah saya share videonya. Ini alat untuk taper
Dan ini alat untuk memotong shaft atau membuat self knock. Untuk bagian ini memang saya buat semuanya bisa di adjust atau di setting, sehingga memudahkan kita menyesuaikan bentuk taper knob atau poin sesuai bentuk knob atau poin itu sendiri. Dan di sini untuk amplasnya saya buat handmade dari mata gerinda dilapisin dengan amplas. Oke, kita lihat videonya. Baiklah, setelah kita melakukan penyetingan untuk pembuatan taper di knob, kita coba ya. Ini knob yang akan kita pasang. Alhamdulillah rapi. Lanjut. Selanjutnya kita akan memotong shaft sesuai dengan panjang request dari customer. Di sini 28,5 inch. Dan ini adalah circle saw nanti yang buat motong. Kita lihat. Dan setelah semua shaft dipotong ya, kita mulai untuk mentaper dudukan untuk poin afronya. Nah, kebetulan udah kita setting, mari kita lihat. Oke, udah selesai preparation shaft, taper untuk posisi poin, taper untuk posisi knob, sekalian setting panjangnya. Kita lanjut proses berikutnya mengenai pewarnaan kayu. Terima kasih.